Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai perkembangan sosial emosi pada dewasa tengah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan dewasa itu sendiri. Pada masa dewasa tengah, biasanya disebut dengan masa parubaya. Nah, masa dewasa tengah ini tampak lebih awal di usia 30 tahunan. Tetapi pada beberapa titik usia 40 tahunan, menurut Harlock. Usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa media, yaitu antara usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa media mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa media, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosinya. Kemudian ada beberapa kategori hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial itu sendiri. Ada 4. Yang pertama, cinta dan pernikahan. Pada paruh kehidupan pada dewasa tengah, rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosional antara satu dengan yang lainnya lebih penting. Seiring menjadi dewasanya hubungan, pasangan mungkin akan mengalami sedikit kekhawatiran finansial, lebih sedikit tugas dan pekerjaan rumah tangga, sehingga banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Seiringnya dengan semakin tuanya pasangan pernikahan, banyak dari ketidaksesuaian. Kemudian yang kedua, sarang yang kosong. Dan pengisiannya kembali orang tua yang menghadapi penyesuaian baru karena ketidakseimbangan akibat ketidakadanya anak. Nah, sindrom sarang kosong yang menyatakan bahwa kepuasan akan mengalami penurunan karena orang tua memperoleh banyak kekuatan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, kepergian anak dari surga akan meninggalkan orang tua dalam perasaan kosong. Meskipun sindrom sarang kosong tersebut berlaku bagi beberapa orang tua hidup melalui anak-anaknya. Sarang kosong tersebut biasanya tidak menurunkan kepuasan pernikahan. Kemudian ada lagi yang ketiga, hubungan saudara dan persahabatan. Hubungan saudara kandung berlangsung sepanjang siklus kehidupan bagi sebagian besar orang dewasa. Nah, hubungan saudara kandung ini pada masa dewasa semakin sangat dekat. Atau mungkin juga saling bersaing. Saudara kandung secara fisiologis satu sama lain pada masa dewasa cenderung seperti pada masa anak-anak. Ya, memang seperti itu. Sementara kedekatan saudara kandung pada masa dewasa awal jarang ditemukan. Persahabatan turut menjadi pentingnya dalam masa dewasa tengah. Sama halnya dengan persahabatan pada masa dewasa awal. Adapun hubungan yang keempat, antar generasi orang dewasa. Usia tengah banyak memainkan peran penting dalam hubungan antar generasi. Mereka telah digambarkan sebagai generasi sandwich atau situasi mereka dinamai dengan generasi tekanan ataupun bebas beban generasi yang terlalu berat. Tuntutan yang dihadapi baik sebagai anak maupun orang tua yang sudah tua dan orang tua dari remaja atau dewasa muda memiliki implikasi bagi perkembangan ajaran hidup individu dan bagi sistem keluarga di mana mereka merupakan bagiannya. Baiklah, yang selanjutnya C. Yang pertama yaitu tahap-tahap masa dewasa. Yang pertama, tahap generativitas versus stagnasi dari Erikson. Erikson 1968 memberikan istilah untuk tahap ketujuh dalam teori masa hidup, yaitu generativitas versus stagnasi. Generativitas merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Peterson 2002. Sebaliknya, stagnasi sering disebut tenggelam dalam diri sendiri atau self-absorption. Akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generalisasi selanjutnya. Dan yang kedua, masa kehidupan manusia dari Levinson. Menurut Levinson, di akhir belasan tahun, seharusnya terjadi transisi dari ketergantungan menjadi kemandirian. Levinson memandang usia 20-an sebagai fase pemula, novice phase, dalam perkembangan orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu variasi individual. Teori tahapan memfokuskan pada
universalitas dalam perkembangan kepribadian individu. Ketika teori tersebut mencoba melibatkan tahap-tahap yang dilalui oleh semua individu di sepanjang hidupnya. Teori ini secara adekuat tidak membahas variasi individual di dalam perkembangan orang dewasa. Sebuah studi luas yang melibatkan 500 pria di usia parubaya, misalnya menemukan variasi individual yang luas terjadi di antara pria. Farrell dan Rosenberg, 1981. D. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan 2 gejala penting, yaitu keintiman dan generativitas. Yang pertama yaitu keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa. Dan yang kedua itu generativitas. Generativitas atau generativity adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individual selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, atau keturunan produk-produk, ide-ide, dan sebagainya. Serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Teori-teori kepribadian dan perkembangan. Yang pertama, tahap-tahap masa dewasa. Tahap-tahap masa dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tahap generativitas versus stagnasi dari Erikson. Erikson memberikan istilah untuk tahap ke-7 dalam teori masa hidup, yaitu generativitas versus stagnasi. Generativitas merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya, stagnasi sering disebut tenggelam dalam diri sendiri. Akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generalisasi selanjutnya. Yang kedua, masa kehidupan manusia dari Levinson. Menurut Levinson, di akhir belasan tahun, seharusnya terjadi transisi dari ketergantungan menjadi kemandirian. Levinson memandang usia 20 tahunan sebagai fase pemula dalam perkembangan orang dewasa. Dari usia 28 hingga 33 tahun, seseorang mengalami transisi di mana ia harus menghadapi pertanyaan yang lebih serius yang menyangkut penentuan tujuannya. Di tahun-tahun selanjutnya, memasuki tahap yang disebut becoming one of men. Yang ketiga, variasi individual. Teori tahapan memfokuskan pada universalitas dari perkembangan kepribadian individu, ketika teori tersebut mencoba melibatkan tahap-tahap yang dilalui oleh semua individu di sepanjang hidupnya. Teori ini secara adekuat tidak membahas variasi individual di dalam perkembangan orang dewasa. Sebuah studi luas yang melibatkan 500 pria di usia parubaya, misalnya, menemukan variasi individual yang luas terjadi di antara pria. Yang kedua, pendekatan peristiwa hidup. Tahap-tahap yang terkait usia mengungkapkan cara utama yang digunakan untuk menelaah perkembangan kepribadian orang dewasa. Cara utama kedua untuk merumuskan perkembangan kepribadian adalah orang dewasa dengan mengarahkan perhatian pada peristiwa hidup. Di versi awal, pendekatan peristiwa hidup dipandang sebagai kondisi yang membebani yang memaksa mereka untuk mengubah kepribadian. Kini pendekatan peristiwa hidup menjadi lebih rumit. Yang ketiga, stres dan kendali diri di usia parubaya.
Usia parubaya bukanlah sebuah masa di mana mayoritas orang dewasa mengalami krisis. Seandainya mereka mengalami krisis itu sering terkait dengan peristiwa hidup yang menekan. Sebuah studi menggunakan catatan harian selama periode 1 minggu menemukan bahwa baik dewasa muda dan dewasa parubaya memiliki hari-hari yang lebih menimbulkan stres dan lebih banyak lagi hari-hari yang mengandung stres. Yang keempat, konteks perkembangan individu di usia parubaya. Konteks perkembangan individu di usia parubaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konteks historis. Sejumlah ahli perkembangan berpendapat bahwa perubahan saat-saat historis dan ekspektasi mempengaruhi perbedaan cohort. Dennis Naugarten menekankan kekuatan nilai sikap ekspektasi dari perilaku dipengaruhi oleh periode ketika hidup. Naugarten berpendapat bahwa lingkungan sosial dari kelompok usia tertentu dapat mengubah social shock. Social shock adalah fenomena masyarakat mengenai tingkah laku yang sesuai untuk usia-usia tertentu diinternalisasi oleh individu yang diharapkan melakukan tugas tertentu pada usia tertentu dan pada waktu yang tepat. Yang kedua, konteks gender. Para kritikus menyatakan bahwa teori tahapan perkembangan orang dewasa mengandung bias pria. Teori tahapan orang dewasa juga kurang berkenan pentingnya membesarkan dan mengasuh anak. Peran wanita di dalam keluarga merupakan hal yang kompleks dan lebih menonjol dibandingkan kehidupan pria. Yang ketiga, konteks budaya. Dalam banyak budaya, khususnya budaya monindustri, konsep mengenai usia parubaya tidak dirumuskan secara sangat jelas, atau dalam beberapa kasus, konsep ini tidak ada sama sekali. Masyarakat monindustri yang menyatakan individu-individu sebagai muda atau tua namun tidak menyatakan sebagai parubaya. Beberapa tidak memiliki istilah untuk remaja atau dewasa muda atau dewasa menengah. Baiklah, selanjutnya 3 studi longitudinal. Yang pertama, studi Baltimore Costa and McCrae. Studi utama lain mengenai perkembangan kepribadian orang dewasa terus dilakukan oleh Paul Costa dan Robert McCrae. Mereka memfokuskan pada apa yang disebut sebagai 5 faktor kepribadian, yang terdiri dari keterbukaan terhadap pengalaman, sikap berhati-hati, keramahan, ekstraversion, dan neurisme. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi penting dalam kepribadian. Dengan menggunakan tes 5 faktor kepribadian, mereka mempelajari hampir 1000 pria dan wanita berpendidikan yang berusia 20 sampai 96 tahun dan menilai individu-individu itu selama bertahun-tahun. Yang kedua, studi longitudinal Berkeley. Studi ini melibatkan lebih dari 500 anak-anak dan orang tuanya. Ini awalnya dilakukan pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Buku Present and Space in Middle menguraikan rupanya individu ini ketika mereka telah mencapai usia parubaya. Hasil yang diperoleh dari studi antara remaja awal hingga sebagian individu di usia parubaya tidak mendukung ataupun membantah perdebatan mengenai apakah kepribadian bersifat stabil atau berubah. Yang ketiga, studi Alison Mill College. Penyelidikan longitudinal lain mengenai perkembangan kepribadian orang dewasa dilakukan oleh Ravena Helson dan rekan-rekannya, yaitu Matches dan Moine pada tahun 1984 dan Wings pada tahun 1992 dan Stedworth dan Osgrove pada tahun 2001. Awalnya mereka mempelajari 130 mahasiswa senior di Mills College di California pada akhir 1950-an. Kemudian mereka mempelajari orang-orang tersebut ketika berusia 30-an, 40-an, dan 50-an.
Elson dan rekan-rekannya membedakan 3 kelompok utama. Di antara para wanita Miss yang berorientasi pada keluarga, berorientasi pada karir, dan mereka yang tidak mengikuti kedua orientasi tersebut. Dalam studi Miss College, beberapa wanita beralih menjadi pilar masyarakat di awal 40-an hingga 50-an. Berikutnya yaitu relasi akrab. Di relasi akrab sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, cinta dan pernikahan di usia parubaya. Ada 2 bentuk utama dari cinta, yaitu cinta romantis dan cinta efektif. Beberapa pernikahan di masa dewasa awal akan terasa sulit dan terjal, akan berubah menjadi lebih biasa di masa dewasa menengah. Meskipun pada pasangan tersebut melalui kehidupan yang syarat dengan badai, mereka akhirnya dapat menemukan pondasi yang kokoh dalam relasi tersebut. Yang kedua yaitu kekosongan dan pemenuhannya. Sebuah peristiwa penting dalam keluarganya adalah menghantarkan anak memasuki kehidupan dewasa. Para orang tua menyesuaikan ketidakhadiran anaknya pada kenyataannya. Orang tua yang memenuhi hidupnya menyaksikan keberadaan anak mungkin mengalami kekosongan yang mencakup menurunnya kepuasan pernikahan setelah anak-anak meninggalkan rumah. Pada sebagian orang tua, kepuasan mereka tidak berkurang setelah anak meninggalkan rumah. Sesungguhnya, pada sebagian besar orang tua, kepuasan pernikahan mereka justru meningkat di tahun-tahun setelah mengasuh anak. Ketika anak pergi, pasangan yang menua memiliki waktu untuk melakukan apa yang menjadi minat karirnya dan memiliki banyak waktu bersama-sama. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa sekarang, pemenuhan terdapat kekosongan menjadi lebih banyak dilakukan karena anak-anak yang berusia dewasa kembali tinggal di rumah orang tua mereka setelah beberapa tahun kuliah. Pada orang dewasa muda juga pindah dan tinggal bersama orang tuanya setelah karirnya tidak berhasil atau perceraian. Beberapa individu tidak memiliki rumah hingga usia pertengahan akhir karena tidak dapat menyokong dirinya secara finansial. 3. Relasi di antara saudara kandung dan persahabatan. Bagi sebagian orang dewasa, relasi dengan saudara kandung akan berlangsung terus seumur hidup. Relasi di masa dewasa dengan saudara kandung bisa sangat dekat, apatis, atau sangat bersaing. Saudara kandung yang di masa dewasa memiliki relasi sangat dekat satu sama lain cenderung sudah memiliki kedekatan serupa saat kanak-kanak. Kedekatan saudara kandung yang baru terjadi di masa dewasa jarang terjadi. Pria yang mengalami relasi persaudaraan yang buruk di masa kecil lebih besar kemungkinan mengalami depresi di usia 50 dibanding pria yang memiliki relasi positif dengan saudara kandungnya. Ketika anak-anak di masa dewasa menengah, persahabatan tetap merupakan hal yang penting. Seperti di masa dewasa awal, dibutuhkan waktu untuk mengembangkan persahabatan yang akrab. Selanjutnya 4. Kakek nenek. Kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan cucu mereka. Oberlander, Black and Star 2007. Banyak orang dewasa menjadi kakek nenek untuk pertama kali di usia parubaya. Secara konsisten, para peneliti menemukan bahwa nenek lebih sering melakukan kontak dengan para cucu dibandingkan kakek. Watson, Randolph, and Wilson 2005. Pria mungkin memiliki harapan yang lebih rendah sehubungan dengan peran sebagai kakek dan melihat peran itu lebih sebagai sesuatu yang bersifat sukarela. Peran dan gaya sebagai kakek nenek. Bagi sejumlah individu lainnya, menjadi kakek nenek dapat memberikan imbalan biologis dan rasa kontinuitas. Bagi sejumlah individu lainnya, menjadi kakek nenek memberikan pengalaman pemenuhan diri yang bersifat emosional, menciptakan rasa kebersamaan dan kepuasan yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya ketika berelasi sebagai orang tua anak. Perubahan profil kakek nenek.
Perceraian, kehamilan remaja, dan penyalahgunaan obat yang dilakukan orang tua biasanya menjadi alasan utama para kakek nenek untuk kembali memegang peran sebagai orang tua, meskipun sebetulnya hal itu bukan tugas mereka lagi.